bagaimana menghadapi siswa yang keterlaluan yang di sekolah. Apakah tidak boleh marah? Nah, ini saya titip ini Galih dari kemana tinggal Krishna. Saya biarkan ini Galih, Krishna, Mbok Kadek, teman-teman seperti itu. Ada di sekitar saya, ada teman keluarga compassion segelintir protes. Waktu Mbok Kadek orang gila setelah suruh saya pulang, jangan. Ya, saya biarkan mereka di sebelah saya karena kenapa? Mereka yang menghaluskan saya setiap hari. Jangan pikir ketika Mbok Kadek lompat-lompat di depan saya ketika saya meditasi, saya tidak terganggu, saya terganggu. Tapi dalam gangguan itu saya menerapkan ilmu S3. Senyum saja. Tidak mungkin kita sabar hanya dengan menghafalkan 1 sabar, 2 sabar, 3 sabar. Nggak mungkin. Kesabaran hanya bisa bertumbuh di tengah banyak godaan. Sehingga Pak dan Bu Guru yang anak-anaknya bermasalah di sekolah, tolong letakkan mereka sebagai guru kesabaran. Saya titipkan ke guru-guru sekolah di ruangan ini. Di desa-desa tua termasuk desa saya, nama orang Bali ini, Wayan sabar, nengah tenang, nyoman terima, kedut polos. Artinya apa? Kalau hidup jangan lupa yang sabar. Murid-murid yang nakal diterima. Kalau Anda sabar dan menerima, Anda bisa punya batin yang polos apa adanya. Tepuk tangan dong. Apa yang dimaksud dengan gila? Nah ini, apa itu gila? Apakah orang gila ada hubungannya dengan karma? Dan seterusnya. Ini mesti ditanya ke psikiater. Teman-teman psikiater ada istilah schizophrenia dengan ciri-cirinya. Schizophrenia itu dalam bahasa keseharian kita disebut gila, ada ciri-cirinya. Teman-teman psikiater. Gini, hati-hati menyebut terlalu mudah orang gila. Ya, kemarin lari kemana? Ada teman Islam dari Jakarta yang pintar sekali, mukanya pintar sekali. Melihat Galih seperti Anda lihat barusan bertanya seperti ini, Guru, apakah kesempurnaan dekat dengan kepolosan? Saya bilang ya. Kesempurnaan hanya bisa dijangkau oleh sebuah batin yang polos. Berarti Galih ini sudah berjumpa kesempurnaan, Guru. Matanya polos. Tepuk tangan dulu Galih. Dan teman dari Jakarta ini mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati saya. Jangan-jangan yang sakit bukan Galih, Guru, kita yang sakit. Karena lihat matanya Galih polos. Kali ini ada 100 orang sayang sangat. Nggak ada yang memarahi Galih. Dan semuanya setiap malam piket nganterin Galih ke toilet. Dan semuanya tulus sekali. Anda tahu, jangan terlalu mudah menyebut orang gila. Tatkala Anda menyebut orang lain gila, jangan-jangan yang gila Anda sendiri. Ya, jangan terlalu mudah. Sehingga yang saya sarankan teman-teman yang punya keluarga gangguan kejiwaan, obat yang saya bagi malam ini sederhana. Kupu-kupu yang lucu, yang
keluarga Anda yang punya gangguan kejiwaan seindah kupu-kupu mendekap bunga. Meditasi September kemarin ada wanita Amerika yang belum cerita ke saya sudah nangis. Terakhir dia nanya, why do I cry in front of you? Dia nanya, kenapa saya menangis di depan Anda? Padahal saya nggak kenal siapa Anda. Dibilang Anda itu saya. Saya bilang, kenapa Anda menangis? Tahu? Karena kekurangan Anda saya dekap. Anda menghabiskan waktu dalam hidup Anda. Anda tidak mendekat, orang tua Anda juga tidak mendekat. Nah, ciri-ciri jiwa yang tidak pernah didekat seperti ini. Begitu ketemu seseorang yang bisa mendekat Anda menangis. Setelah selesai cerita wanita Amerika itu, pulang permisi guru, dengan bahasa Inggris saya bagus. Kenapa? Boleh nggak saya mendekat Anda? Karena wanita Amerika saya kasih. Kalau orang lain jangan. Ya, karena Amerika tahu jauh, mereka punya adat kalau menghormati orang di dekat. Saya bilang, Anda boleh mendekap saya, tapi setelah Anda mendekap saya, jangan lupa habis ini Anda mendekap jiwa Anda di dalam. Tepuk tangan. Bagaimana tetap konsisten merawat jalan spiritual sehari-hari dalam godaan hidup yang penuh persaingan ini. Ya. Yang saya lakukan, ini ada anak remaja bertanya, Pak Guru, apakah masuk ke dunia keramaian itu baik untuk spiritual? Tergantung Anda. Kalau Anda masih labil dan kacau, jauhin keramaian. Keramaian itu banyak racunnya. Menjauh. Saya sudah seperti ini saja tidak pakai baik buruk. Lebih dari 200 hari setahun saya hening di desa saya gitu. Tapi hening itu mengambil energi alam, mengajar itu berbagi ke energi ke Anda. Sehingga kalau Anda tanya bagaimana caranya konsisten, seimbang, ada waktunya di tengah keramaian, ada waktunya Anda hening sendiri. Tips yang lain ini yang saya lakukan. Saya menggunakan anak dan istri saya beserta rumah saya sebagai subjek cinta saya. Itu sapi, kelinci, merpati, burung, ikan. Suatu hari saya melihat sapi. Saya bilang ke Wayan, pembantu saya, dalam radius 1000 meter dari rumah Bapak ada sapi lahir berkulit hitam. Wayan karena dia anak dari kecil pelihara sapi, dia bilang tidak mungkin Pak Gede, tidak mungkin. Sepengetahuan saya semua sapi lahir warnanya coklat. Kalau dipelihara nanti sudah tua jadi hitam. Ini baru pembantu banyak berdebat, cari saya bilang. Enggak ketemu? Bilang nggak ketemu, ya nggak ketemu ya gimana? Habis itu istri saya bilang, ada Pak, itu ada ibu-ibu buruh pengepik cengkeh bilang, ada sebelah situ. Saya datangin, bener ada sapi kecil hitam. Saya panggil dia dengan panggilan Nandini, Nandini. Langsung sapi yang berunduk gitu. Yang punya sapi bingung, ini sapi di depan Pak Gede kok jinak, padahal sama saya pun rengas itu liar. Saya pegang Nandini begini, saya pegang kepalanya. 3 hari lagi kamu ke rumah saya beli sapi. Dan sapi ini subjek praktek spiritual yang baik sekali. Kalau saya mau berangkat tinggalin rumah kayak tadi, guru mau mengajar semalam, kamu tinggal di rumah. Sapinya meneteskan air mata. Tepuk tangan dulu. Kalau Anda mau konsisten praktek spiritualnya, miliki subjek cinta sebanyak-banyaknya di rumah. Ya bisa binatang, bisa tanaman, bisa anak. Bahkan di mana-mana memperlakukan semua makhluk sebagai subjek cinta. Dengan cara seperti itu, di mana-mana Anda berpraktek spiritual. 2 kakak saya menderita depresi. Bagaimana cara saya agar kakak saya tertarik untuk ikut meditasi? Ini
Teman-teman yang dekat sama saya semuanya membawa keluarganya seperti ini. Nah, Galih juga serupa. Ini Galih ini papa mamanya udah ditarik dan dia anak yang membawa papa mamanya kelas meditasi. Satu-satunya cara biar keluarga dekat Anda, apalagi yang stres mau ikut meditasi, tunjukkan kalau Anda sikapnya berubah. Ada pria Bali berumur 75, Anda tahu pria Bali umur 70-an itu kan, orang Bali tahu sendirilah bagaimana menghormati istri, nggak usah dipanjangin, nanti ada yang marah. Ya, selesai ikut meditasi sampai di rumah kaki istrinya dicium. Anaknya telepon, Pak Kobi, bapak saya diajarin apa? Seumur-umur, baru sekarang bapak saya mencium kaki ibu saya. Anda tahu, bulan berikutnya istrinya ikut meditasi. Tepuk tangan dulu. Sehingga kalau Anda mau mengajak saudara Anda yang depresi pergi ke meditasi, tunjukkan Anda berubah. Tatkala sikap Anda berubah, dia akan bertanya, Anda berubah, belajarnya di mana? Tarik. Begitu caranya. Dan jangan lupa, dengan saya tidak ada pindah agama. Semuanya saya pindahkan ke tempat lahirnya. Di Jakarta ada 3 teman yang ceritanya lucu sekali. Di kelas meditasi, Pak Gede, saya sudah 3 kali pindah agama. 3 kali, salah sekali. Lantas saya pikir, apa yang terjadi? Dan di ketiga agama saya tertipu. Ditipu apa? Uang lah, Pak Gede. Jadi dia 3 kali pindah agama, di 3 agama ditipu uang. Lantas ngapain ke sini? Sekarang saya mau tanya Pak Gede, agama apa saya mesti masukin? Aduh. Saya tanya, Bapak lahir di agama apa? Beliau bilang agama Katolik. Anda balik ke gereja Katolik, pakai upacara Pak Gede. Aduh, terserah keyakinan Anda. Yang penting hati Anda. Tapi karena Anda orang gereja, saya bekalin, God is love. Tuhan adalah cinta kasih, itu aja bekalnya. Ya? Bagaimana jadi guru yang baik bagi atasan dan rekan kerja untuk terwujudnya keharmonisan. Nah ini, ya, sederhana. Saya ini yang saya lakukan ke keluarga spiritual saya maupun keluarga biologi di rumah. Sikap, ya. Kalau Anda berubah sikap, lingkungan Anda berubah. Teman sepantaran saya banyak yang cerita negatif apa ya, yang terbakar lah hidupnya. Ada yang terbakar gara-gara cerai, ada yang terbakar yang istrinya meninggal, ada yang terbakar suaminya meninggal, terbakar seperti itulah. Bertanya, Anda bagaimana ilmunya kok bisa? Ya beginilah. Saya bilang, tunjukkan dengan sikap. Di keluarga saya ilmu saya cuma 2. Pertama, tunjukkan dengan sikap. Yang kedua, sayangin mama mereka. Kalau sikap kita kelihatan baik, mamanya disayangi, hormat dua anak-anak. Saya tak kalah pensiun, saya nggak ceramain anak-anak papa pensiun. Orang swasta kalau pensiun, pembukuannya tidak pakai kredit, debat tidak ada ceramah-ceramahan seperti itu. Bapak pensiun, dan dia lihat saya makan sehari cuma sekali. Ini yang melekat di badan ini semuanya hasil sumbangan, sandal, kambing, jaket, semuanya hasil sumbangan. Satu-satunya yang dibelikan sama istri saya cuma celana dalam. Itu pun dia belikan karena takut ular suaminya pergi kemana-mana kali. Karena dia lihat saya bajunya sederhana, makannya sederhana. Saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor. Untuk apa mobil dan motor? Pergi selalu ada yang minjemin. Pergi hanya keluar mengajar. Anda tahu, pertama sikap berubah anak-anak. Karena saya hemat, tidak urus anak-anak berubah. Yang kedua, sayangin mereka, mama mereka. Begitu kita pegang sikapnya yang baik, mamanya disayang, anak-anak otomatis berubah. Sehingga kalau Anda mau harmonis di keluarga maupun di tempat kerja, obatnya cuma satu, sikap yang indah. Ketika bermeditasi tubuh terasa panas, apa artinya guru?
panas, tidak apa-apa. Itu hanya aliran energi sementara saja, panas lewat. Kalau ilmu meditasi, biarkan dia lewat seperti air yang mengalir. Kalau ilmu kesembuhan, jangan lupa dekat. Kalau ilmu yang pertama, panas itu energi negatif, hadirkan energi positif sebagai pengimbang. Untuk itu, kita tutup perjumpaan kita malam ini dengan lagu yang terindah malam ini. Dan kau lilin kecil, kau memberi, sanggup kau memberi bekas cahaya, dan kau lilin kecil, sanggup kau memberi, sanggupkah kau memberi seberkas cahaya. Sebentar lagi keluarga Compassion Jakarta dan Bali membagi 1000 buku ke Anda dan 1000 CD doa saya. Tapi yang lebih penting dari buku dan CD saya adalah menjadi lilin penerang di tempat masing-masing. Dan cara terindah untuk menjadi lilin penerang di tempat masing-masing, sikap yang indah. Terima kasih. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Sampai sata bawan kusukitata. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas derita. Peace, peace, peace. Tepuk tangan.